Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana fa'na بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فاكهنا وفكه أهلنا وقرابات لنا في ديننا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فاكهنا وقرابات لنا في ديننا آمين 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 رب العالمين. إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة. إلهي توسلنا بقرآنك الكريم تنور بصيراتي وسمعي ومقلاتي وتلهمني الرشد وترزقني علم اليقين توافقني لحسن العبادات بأسمائك الحسنى تجود بتوبة نصوح تغفر لي ذنوبي وزلاتي وتنصرني في كل حال ولمحة تنجي بها من هول يوم القيامة. طاف الرسول تشرح لي صدري تيسر لي أمري وتكشف كربتي وبالأنبياء والملائكة الكرام تحقق بالتقوى وإدراك غاياتي بهم وبالأولياء تلحقني بهم وذرياتي وشيعتي وعشيرتي وتصرف عني كل شر بحقهم وشر ذي شر من إنس وجنة بفضلك بشرني بحسن الخواتم وبالرحمة ادخلني بدار
الإقامة عليهم من المولى صلاة وتسليم ورضوان استجب إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة. Sampai mana kepada halaman 17 ya? Halaman 17 sampai wa min taukirihi. 17 pertengahan itu. Wa min taukirihi taukirul auladi wa ma yata'allaqu bihi wa kana ustazuna Syekhul Islam Burhanuddin Shahibul Hidayah. Sudah ketemu? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulubihi fid dharain. Wa min tawqirihi tawqiru auladihi wa ma yata'allaqu bihi wa kana ustaduna Syekhul Islam Burhanuddin Shahibul Hidayah yahki anna ahadan min kibari a'immati Bukhara kana yajlisu majlisan darsi wa kana yaqumu fi khilali darsi ahyanan wa sa'alu anhu wa yaqulu inna ibna ustadi yal'abu ma'a shibyani fis sikati fa idza ra'aituhu aqumu lahu ta'ziman li ustadi wa qadi al-imam Fakhruddin al-Arsabandi kana ra'isul a'immati bimarwa wa kana sultanu yahtarimuhu ghayatal ihtiram wa kana yaqulu innama wajadtu hadhihi al-mansib bi hurmatil ustadi fa inni kuntu ukhadimul ustada al-qadi Aba Yazid ad-Dabusi wa kuntu ukhadimuhu wa atbahu ta'amahu wa la akulu minhu wa Syekhul Imam Al-Ajjal Syamsuddin A'immah Al-Hulwani qad kana kharaja min Bukhara wa sakana fi ba'dil qura ayyaman bihadisatin waqa'at wa qad zarahu talamidhu ghairu Syekhul Imam Al-Qadi Abi Bakar Az-Zarnaji faqala lahu hina liqa'ihi limada lam tazuruni faqala kuntu mashghulan bi khidmatil walidati qala turzaqul umra wa la turzaqu rawnaqal darsi wa kana kadzalika fa innahu kana kadzalika fi aktsari awqatihi fil qura wa lam yantazim lahu ad-darsu faman ta'azza minhu ustaduhu yuhramu barakatal ilmi wa la yantafi'u bihi illa qalilan innama lil muallimi wat tabiba kilahuma la
la yansahani idza huma lam yukraman fasbir lidaika in jafauta tabibaha wa qana' bi jahlika in jafauta mu'alliman wa hukiya anna khalifata Harun ar-Rashid ba'atha ibnahu ila al-Asmu'i liyu'allimahu ilma wal adaba fara'ahu yawman yatawadda'u wa yaghsilu rijlahu wa ibnul khalifati yasubbul ma'a ala rijlihi fa'ataba al khalifah al asmu'iyya fi dhalika faqala innama ba'athtuhu ilaika litu'allimahu wa tu'addibahu falimada lam ta'murhu bi ayyasubal ma'a bi ihda yadayhi wa yaksila bil ukhra rijlaka. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min tawqirihi tawqirul auladi. Wa min tawqirihi, dan di antara tawqirihi menghormati atau memuliakan seorang guru, ini masih bab ta'zimul fasl fi ta'zimil ilmi wa ahli. Masih dalam bab memuliakan ilmu dan pemilik ilmu. Wa min tawqirihi, dan di antara tawqiri menghormati al-muallim atau guru adalah tawqiru auladihi, adalah tawqiru memuliakan auladihi, anak-anaknya. Jadi di antara bentuk memuliakan seorang guru adalah memuliakan anak keturunan guru tersebut. Wa man yata'allaku, wa man dan seseorang yata'allaku yang memiliki hubungan bihi dengannya, dengan al-muallim. Dan di antara bentuk penghormatan, pemuliaan terhadap orang alim, terhadap guru adalah tauqiru auladihi, menghormati anak-anaknya, keturunannya. Wa may yata'allaqu bihi, dan orang-orang yang punya hubungan dengan guru tersebut. Entah itu orang tuanya, saudaranya, kerabatnya, siapapun. Wa kana ustaduna, wa kana dan ada, ini ada sebuah kisah. Wa kana dan ada, siapa ustaduna, guru kami. Syekhul Islam Burhanuddin, Syekhul Islam Burhanuddin, itu Syekh Burhanuddin Sahibul Hidayah, yang punya kitab Al-Hidayah. Kitab Al-Hidayah itu kitab tentang adab, tentang akhlak. Wa kana ustaduna, wa kana dan ada siapa ustaduna, guru kami Syekhul Islam, Syekh Islam Burhanuddin Sahibul Hidayah, yang punya kitab Al-Hidayah, yahki mengisahkan. Jadi Syekh Burhanuddin yahki mengisahkan, menceritakan, bahwasanya wahidan seorang, min kibari a'immati, min dari kibari pembesar, a'immati para imam, Bukhara di Bukhara. Bukhara itu nama suatu tempat
tempat lahirnya Imam Al-Bukhari, di daerah Uzbekistan. Yahki mengisahkan anna wahidan, bahwasannya seorang min kibari a'immati, min dari kibari pembesar a'immati para imam Bukhara di Bukhara, kana yajlisu, kana ada. Siapa? Itu wahidan tadi, salah seorang pembesar daripada para imam di Bukhara. Karena ada siapa wahidan tadi, ia jelisu, ia duduk, ia jelisu, ia duduk, majelis darsi, di majelis pengajaran, ya, majelis ad-dars, majelis pengajaran, yaitu beliau duduk di tempat mengajarnya, gampangnya begitu, majelis ad-dars, tempat pengajaran. Wakana, dan ada siapa itu, siapa wahidan tadi, wakana, dan ada yaqumu, ia berdiri, fi khila'id darsi, fi khila'i, di pertengahan atau sela-sela, ad-darsi, pengajaran. Syekh Burhanuddin ngisahin ada seorang pembesarnya imam, para imam di Bukhara. Karena yajlisu majlis ad-dars, mana ia sedang mengajar di majelis pengajarannya, sedang ta'lim di majelisnya. Wa kana yaqumu, dan dia itu berdiri, fi khila'id dars, di sela-sela pengajaran, ahyanan terkadang. Maksudnya dia kadang-kadang ketika ngajar tiba-tiba berdiri, tiba-tiba duduk, nggak lama berdiri lagi, nggak lama duduk lagi, begitu terus. Sampai kemudian murid-muridnya heran, ini guru saya kenapa sih kalau ngajar kadang duduk, kadang berdiri, kadang duduk, kadang berdiri. Bukan karena lagi nulis di papan tulis, bukan, tapi kadang-kadang duduk berdiri. Wasa'alu, dan bertanya, dan mereka bertanya. Wasa'alu, dan mereka bertanya. Mereka di situ adalah murid-muridnya beliau yang sedang ikut ngaji. Wasa'alu, dan mereka bertanya. Alhamdulillah. Wasa'alu, dan mereka bertanya. Anhu, tentangnya, tentang gurunya itu maksudnya, anhu, tentangnya. Kenapa kok ketika ngajar kadang diri kadang duduk, padahal nggak ada peristiwa apa-apa, menulis juga enggak, ngapain? Yaqulu, maka ia berkata, si imam tadi, beliau berkata, inna sesungguhnya ibna ustadzi, anak ustadzi, guru saya. Inna sesungguhnya ibna, anak ustadzi, guru saya, yal'abu, ia bermain, ma'as sibyani, bersama anak-anak, bersama anak-anak. Fi sikkati,
di sikat atau sikat itu apa? Jalan gang gitu loh. Maksudnya di pinggiran tempat beliau ngajar lah, di jalan gang gitu. Ya, pokoknya ya di halaman situlah. Faida ra'aituhu, faida maka apabila faida maka apabila ra'aituhu aku melihatnya, aku mulahu, aku berdiri untuknya, aku berdiri lahu untuknya. Faida maka apabila ra'aituhu aku melihatnya, melihat anak ustadz tadi yang lagi main, aku berdiri lahu untuknya, ta'ziman sebagai penghormatan, halnya penghormatan, ta'ziman sebagai penghormatan di ustadzi untuk guru saya. Ini Masya Allah sampai sebegitunya tuh beliau tuh ya. Ada seorang min kibaril a'immatil Bukhara, ada seorang pembesarnya imam, para imam di Bukhara, saking menghormati gurunya, jangankan sama gurunya, sama anak gurunya saja sampai begitu. Dimana ketika beliau sedang belajar, mengajar, ya tiba-tiba beliau berdiri, tiba-tiba duduk, berdiri, duduk, berdiri, duduk. Lalu murid-muridnya nanya, kenapa kok engkau seperti itu? Jawaban beliau adalah inna bana ustadi yal'abu ma'asyibyan fi sikati fa idza ra'aituhu aqumu lahu ta'ziman li ustadi. Saya berdiri kadang-kadang itu karena saya melihat anak guru saya sedang bermain dengan teman-temannya di halaman. Maka ketika saya melihat anak guru saya tersebut, maka saya berdiri sebagai bentuk ta'zim, sebagai bentuk penghormatan, pemuliaan saya kepada guru saya. Insya Allah sampai sebegitunya itu ulama-ulama dulu bagaimana cara menghormati guru, menghormati orang alim. Wal qadi al-imam Fakhruddin al-Arsabandi, wa qadi itu maksudnya hakim. Wal qadi dan qadi al-imam imam Fakhruddin, namanya Imam Fakhruddin al-Arsabandi. Wa qadi al-imam Fakhruddin al-Arsabandi kana ra'isul a'immah, kana ada siapa? Syekh Fakhruddin tadi, ra'isul a'immah, ra'isu pemimpin a'immati, para imam. Berarti pangkatnya luar biasa tuh beliau, pemimpinnya para imam. Jadi antara imam-imam yang ada, beliau pemimpinnya. Saking alimnya beliau tuh. Wal qadi al-imam Fakhruddin al-Arsabandi, karena ada siapa? Fakhruddin al-Arsabandi, ra'isul a'immah, adalah pemimpinnya para imam. Di Marwa, di Marwa. Marwa itu nama tempat. Di Marwa. Wa kana sultanu, wa kana dan ada al-sultanus, sultan. Maksudnya siapa sultan? Pemimpin. Ya, pejabat maksudnya, pemimpin pejabat. Wa kana sultanu, wa kana dan ada siapa as-sultanu, sultan pemimpin. Yahtarimuhu, menghormatinya. Yahtarimuhu, menghormatinya. Ghayatal ihtiram, dengan apa? Ghaya itu mesti dengan apa? Masih apa?
menghormati dengan sepenuh apa sih? Menghormati dengan sepenuh-penuhnya itulah. Ya apa tuh bahasanya itu? Ghayatul ihtiram. Menghormati dengan sangat 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 penuh penghormatan. Maksudnya gitulah. Betul-betul sangat menghormati gitulah. Ghayatul ihtiram. Ada seorang ulama namanya Syekh Fakhruddin Al-Arsabandi. Beliau itu dijuluki sebagai Ra'isul A'immah, pemimpinnya para imam di daerah Marwa. Dan pemimpin di daerah itu yahtarimuhu ghayatul ihtiram. Ketika menghormati Syekh Fakhruddin Al-Arsabandi tadi, penghormatan kepadanya itu ghayatul ihtiram. Dengan sangat-sangat betul-betul menghormati si pemimpin tadi. Wa kana yaqulu, wa kana dan ada siapa? Syekh Fakhruddin Al-Arsabandi. Wa kana dan ada siapa? Syekh Fakhruddin Al-Arsabandi yaqulu, ia berkata. Jadi ketika beliau sangat-sangat dihormati oleh para pemimpin pada saat itu, lalu orang-orang nanya, Syekh Fakhruddin, kenapa engkau ini betul-betul dihormatin sangat oleh para pemimpin di tempat ini? Engkau sangat dimuliakan, engkau sangat diagungkan, engkau sangat disanjung-sanjung. Kenapa? Rumusnya apa? Kok engkau bisa begitu? Apa rahasianya? Apa amalannya? Karena yaqulu, karena ada siapa Syekh Fakhruddin yaqulu, ia berkata, innama wajadtu hadhil mansibi. Innama tidaklah. Innama tidaklah. Wajadtu aku mendapatkan. Hadal mansibi. Pangkat ini. Ya, pangkat ini atau derajat ini atau kedudukan ini. Innama wajadtu, innama tidaklah wajadtu aku mendapatkan hadal mansibi, pangkat ini bihurmati ustadzi, bihurmati kecuali karena hurmah, memuliakan al ustadzi, guru. Ya, insyaallah. Bihurmati al ustadz, kecuali karena menghormati guru, memuliakan guru. Jadi ketika Syekh Fakhruddin Al-Arsabandi menjadi pemimpinnya para a'immah, pemimpinnya para imam, lalu dihormati oleh pemimpin sultan pada saat itu dengan penghormatan yang luar biasa, lalu beliau ditanya rahasianya apa? Kok engkau sampai sebegitunya dipuji, dihormati? Jawaban beliau begitu, innama wajadtu hadzal mansibi bihurmatil ustadz. Saya dapat penghormatan yang seperti ini, pangkat kedudukan yang seperti ini ya karena dulu saya menghormati saya punya guru. Ya, karena saya menghormati guru saya, memuliakan guru saya, maka balasan inilah yang saya dapatkan. Nah, kira-kira begitu kata Syekh Fakhruddin Al-Arsabandi. Lalu beliau mengatakan lagi, fa inni kuntu ukhaddimu ustadza. Fa inni maka sesungguhnya saya. Fa inni maka sesungguhnya saya kuntu ada siapa saya ukhaddimu melayani ustadz guru. Dengan cara apa? Beliau menghormati gurunya, memuliakan gurunya. Fa inni kuntu ukhaddimu ustadz. Sesungguhnya saya itu ukhaddimu melayani ustadz akan guru saya. Guru saya butuh bantuan apa? Saya bantu. Guru saya butuh apa? Saya bantu. Pokoknya apapun yang dibutuhkan oleh guru saya bantu. Kata beliau begitu. Ukhaddimu ustadz. Melayani ustadz guru. Al-qadi
gurunya. Nama gurunya Al-Qadhi Aba Yazid Ad-Dabusi. Al-Qadhi Aba Yazid Ad-Dabusi. Gurunya beliau adalah Al-Qadhi Aba Yazid Ad-Dabusi. Jadi beliau melayani gurunya yang bernama Aba Yazid Ad-Dabusi. Kuntu ukhaddimuhu. Kuntu ada. Siapa saya? Akhdimuhu. Akhdimuhu bukan ukhaddimuhu ya. Fa inni kuntu akhdimu, maksud tadi itu. Bukan ukhaddimu. Fa inni kuntu akhdimu. Fa inni sungguhnya saya kuntu ada siapa saya akhdimu melayani ustada akan ustaz. Al-Qadhi Aba Yazid Ad-Dabusi. Wa kuntu dan ada siapa saya akhdimuhu melayaninya. Wa atbahu dan memasak. Wa atbahu dan memasak. Ta'amahu makanannya. Wala akulu dan aku tidak makan. Wala akulu dan aku tidak makan. Minhu darinya. Nah, jadi di antara bentuk penghormatan Syekh Fakhruddin Al-Arsabandi kepada gurunya yang kemudian hari berbuah, di mana beliau dipuja, disanjung, diberikan pangkat kedudukan yang luar biasa, sampai menjadi pemimpinnya para imam, dihormatin dengan sebegitu hormatnya oleh para pemimpin, para sultan, itu karena beliau bihurmatil ustadz, karena beliau menghormati gurunya. Caranya bagaimana menghormati gurunya? Kata beliau itu tuh, inni kuntu akhdimu ustadz. Saya itu selalu melayani guru saya, yaitu Al-Qadhi Aba Yazid Ad-Dabusi. Wa kuntu akhdimuhu. Saya senantiasa melayani guru saya, bahkan wa atbahu ta'amahu. Bahkan saya memasakkan masakan makanan ta'amahu untuk guru saya. Dan ketika saya memasak makanan untuk guru saya itu wala akulu minhu. Dan aku tidak sama sekali memakan makanan tersebut. Ya, itu bentuk penghormatan yang luar biasa dari seorang murid kepada gurunya. Makanya wajar kalau kemudian beliau juga di kemudian hari dihormati sama orang. Makanya ada ungkapan mengatakan siapa yang pernah berkhidmat dia akan dikhidmati juga. Ya, man khadama khudima. Siapa yang berkhidmat suatu saat dia akan dikhidmati juga. Nah, kan gitu. Wasyekhul Imam Al-Ajjal Syamsul A'immati Al-Hulwani. Wasyekhu dan Syekh Al-Imam Imam Al-Ajjal. Al-Ajjal itu maksudnya yang bisa jadi panutan. Syamsul A'immah. Wah, ini gelarnya luar biasa nih. Syamsul A'immah. Mataharinya para imam. Insyaallah. Saking alimnya beliau dijuluki sebagai Syamsul A'immah. Mataharinya para imam. Al-Hulwani, namanya Syekh Al-Hulwani. Al-Hulwani. Di Jawa Tengah itu ada pondok di daerah Purworejo. Pemimpin pondoknya itu namanya Kiai Khalwani. Si keluarga besarnya Watu Congol, Kiai Dalhar. Dalhar. Kan waqad kana kharaja min Bukhara wa sakana fi ba'dil qura. Qad kana kharaja, qad sungguh
Kana ada. Siapa tadi itu? Syekh Hulwani tadi. Qad sungguh kana ada siapa Syekh Hulwani. Kharaja keluar. Kharaja keluar min Bukhara dari kota Bukhara. Suatu saat Syekh Khalwani itu yang menetap di kota Bukhara, beliau keluar dari kota Bukhara. Maksudnya begitu. Qad kana kharaja min Bukhara. Qad telah kana ada Syekh Khalwani kharaja keluar min Bukhara dari kota Bukhara. Wasakana dan tinggal wasakana dan tinggal fi ba'dil qura fi di ba'dil qura sebahagian desa, ba'di sebahagian al-qura desa. Syekh Halwani keluar dari kota Bukhara kemudian menetap di beberapa desa. Ayaman beberapa hari. Ayaman beberapa hari. Bihadisatin karena ada peristiwa. Bihadisatin karena ada peristiwa. Waqa'at yang terjadi. Beliau Syekh Halwani yang tinggal di kota Bukhara, suatu saat beliau pernah keluar dari kotanya. Kemudian tinggal di beberapa desa selama beberapa hari, ayaman. Bihadisatin waqa'at karena adanya peristiwa yang terjadi yang mengharuskan beliau itu keluar dari kotanya dan menetap di beberapa desa-desa tersebut. Waqad zarahu waqad dan telah zarahu mengunjungi hu Syekh Halwani tadi. Waqad dan telah zarahu mengunjungi hu Syekh Halwani talamizuhu murid-muridnya. Maksudnya ketika beliau tinggal di beberapa kampung itu, keluar dari kota Bukhara, murid-muridnya beliau ya pada sowan pada mengunjungi beliau di tempat kediamannya beliau di beberapa kampung-kampung itu. Ghairu Syekh Al-Imam Al-Qadhi. Ghairu selain Syekh Al-Imam Al-Qadhi, itu gelar ya, Syekh Imam Qadhi itu gelar. Ghairu selain Syekh Al-Imam Al-Qadhi Abi Bakri Az-Zarnaji. Lizarnaji. Jadi ketika beliau Syekh Hulwani tinggal di beberapa kampung desa karena ada beberapa peristiwa yang harus beliau selesaikan, lalu kemudian murid-muridnya itu mengunjungi beliau, sowan kepada beliau, nengokin beliau, nanyain kabar beliau gimana, kondisinya bagaimana. Tapi ada satu murid namanya Abi Bakar Az-Zarnaji. Ya, di mana murid yang satu ini nggak pernah sama sekali nengokin gurunya, nggak pernah sama sekali sowan ke tempat gurunya untuk nanyakan bagaimana keadaannya. Faqala maka berkata siapa? Syekh Khalwani. Maksudnya Syekh Khalwani nanya sama muridnya yang nggak mau datang ke tempatnya beliau tadi itu. Faqala maka berkata
siapa si Al-Alwani, lahu kepadanya, kepada siapa? Az-Zarnaji, Abu Bakar Az-Zarnaji. Faqala maka berkata siapa Syekh Al-Halwani lahu kepadanya, kepada Abu Bakar Az-Zarnaji. Jadi karena Abu Bakar Az-Zarnaji nggak pernah mengunjungi beliau, sedangkan murid-murid yang lain pada mengunjungi beliau, maka murid beliau bertanya lahu kepadanya, hina laqihi, hina ketika laqihi bertemu, hina laqihi ketika bertemu. Jadi ketika beliau sudah selesai urusannya di kampung-kampung itu selama beberapa hari, beliau balik lagi ke Bukhara. Lalu di sana ketemu sama muridnya beliau namanya Abu Bakar Az-Zarnaji. Yang mana ketika beliau sedang pergi tinggal di beberapa kampung itu nggak sama sekali tuh nengokin. Sedangkan murid-murid yang lain nengokin. Maka faqala lahu hina laqihi, maka berkata atau bertanya Syekh Al-Halwani lahu kepadanya, kepada Az-Zarnaji tadi, hina laqihi ketika bertemu. Apa yang ditanyakan? Limada lam tazurni? Limada, kenapa? Lam tazurni, engkau tidak mengunjungiku. Limada lam tazurni? Kenapa engkau enggak mengunjungiku? Kenapa engkau enggak nengokin saya? Kenapa engkau enggak datang ke rumah saya? Kenapa kamu enggak menanyakan kondisi saya, menemui saya? Kenapa murid-murid yang lain aja nemuin saya, pada berkunjung ke tempat saya? Kenapa kamu sendiri enggak? Begitu. Nah, begitu maksudnya. Limada lam tazuruni? Kenapa engkau tidak mengunjungi saya? Faqala maka berkata, siapa? Si Az-Zarnaji tadi. Ketika ditanya sama gurunya Syekh Halwani, kenapa kamu nggak nemuin saya, nggak berkunjung tempat saya, nggak sowan ke tempat saya? Faqala maka berkata si Az-Zarnaji tadi, kuntu masyghulan, kuntu ada siapa saya, kuntu ada siapa saya, masyghulan, sibuk. Kenapa kamu nggak nengokin saya, nggak datang ke tempat saya? Sibuk guru. Sibuk apa? Ya sibuk aja saya. Itu Ustaz. Kuntu masyghulan, kuntu ada siapa saya, masyghulan, sibuk, bi khidmati, karena melayani, bi khidmati, karena melayani, atau karena khidmat. Khidmat itu artinya melayani. Bi khidmati, karena melayani, al-walidati, ibu saya. Ya entah benar entah bohong. Biasanya kalau orang ditanya kan gitu alasannya. Oh saya begana begini, oh saya begitu. Padahal nggak begitu kenyataan. Karena suka bohong. Kata beliau begitu. Kuntu masyghulan, saya sibuk guru. Bi khidmatil walidati, saya sibuk untuk melayani ibu saya. Qala berkata, siapa? Syekh Al-Halwani. Lalu Syekh Al-Halwani menanggapi perkataan muridnya tadi itu, yang nggak mau berkunjung ke tempatnya beliau. Qala berkata Syekh Al-Halwani, tarzukul umroh, turzakul umroh, maaf, turzakul umroh, turzaku, engkau diberi rezeki, turzaku, engkau diberi rezeki, al-umroh, dalam usiamu, ya, dalam umurmu, dalam usiamu. Tarzuk, turzaku, maaf, turzaku, engkau diberi rezeki, al-umroh, di umurmu. Ya, kalau dia benar
Kalau dia benar, barokahnya dia khidmat sama ibunya, ya Allah akan memberikan dia rezeki dalam umurnya, dalam usianya. Wala tar wala turzaqu wala wala turzaqu wala turzaqu raunaqal darsi, dan tidak diberi rezeki engkau raunaqad darsi, keindahan pengajaran. Wa kana kadzalika, wa kana, dan ada, kadzalika, demikian itu. Ya tadi yang saya bilang, siapa yang berkhidmat dia akan dikhidmati. Siapa yang memuliakan dia akan dimuliakan. Siapa yang menghormati dia akan dihormati. Ya begitu pokoknya hukumnya. Nah, para kiai itu betul-betul dihormati. Karena memang sebelumnya dia menghormati guru-gurunya. Makanya kemudian beliau dihormati juga sama murid-muridnya. Kalau nggak ada penghormatan ya nggak akan juga. Ya, gitu. Wakana kadzalika, wakana, dan ada kadzalika, demikian itu. Fa innahu, maka sesungguhnya ia. Fa innahu, sungguhnya ia. Kana, ada, kadzalika, demikian itu. Fa innahu, maka sesungguhnya ia, kana, ada, apa, kadzalika, demikian itu, fi aksari, fi di dalam, fi di dalam, aksari, kebanyakan, fi di dalam, aksari, kebanyakan, awqatihi, waktu-waktunya, awqatihi, waktu-waktunya, fil qura, di beberapa tempat lah, kampung lah, di qura, di beberapa tempat. Ya maksudnya akhirnya saya azarna aja tadi tuh, kalau bikin pengajian yang datang nggak ada yang menghormati juga, ya murid-muridnya pada menyepelekan segala macam kan gitu. Itu yang dialami sama saya Azhar Naji. Karena beliau sebelumnya nggak menghormati gurunya. Seperti itu. Ya, nanti kalau kamu mengajar dan kamu punya sikap terhadap gurumu seperti itu, di saat nanti kamu akan begitu juga. Ya, nah, makanya jangan sampai seperti itu. Ya. Saya alhamdulillah tuh kalau ngajar pengajian bapak-bapak tuh yang datang banyak, alhamdulillah.
Saya punya rutinan subuh tuh, nanti subuh besok pagi tuh di Masjid Muhajirin di Selipi itu. Itu kalau ngaji subuh yang datang bisa 200-300 orang itu. Saking banyak yang datang. Alhamdulillah. Nah, kamu suatu saat nanti kalau ngajar, entah itu di sekolah, entah itu dimanapun itu, nah, tidak ada penghormatan terhadap gurumu ketika engkau masih belajar. Nah, nanti kamu akan begitu tuh, disepelekan oleh murid, disepelekan oleh siapapun gitu, nggak dihormati, gitu. Ya. Kadang ada dua, ada guru yang memang dia itu dulu menghormati gurunya, lalu kemudian murid-muridnya nggak menghormati. Biasanya ya karena memang muridnya saja begitu, apa kebangetan lah istilahnya. Ya. Tapi ada juga guru yang karena dulu nggak menghormati murid-muridnya, akhirnya muridnya nggak menghormati juga. Ada juga yang begitu. Kalau begitu ya salah gurunya plus salah muridnya juga. Kalau yang pertama tadi ada guru yang dulu ketika dia belajar betul-betul menghormati gurunya, tapi suatu saat dia mungkin bikin pengajian atau apa, lalu di tempat ngajinya itu murid-muridnya nggak menghormati gurunya tersebut. Nah kalau gitu salah muridnya tuh. Nah muridnya itu suatu saat nanti akan merasakan hal yang sama tuh. Bahkan mungkin lebih parah lagi tuh. Ya. Oh, itu sering terjadi tuh di beberapa ulama-ulama di zaman tabi'ut tabi'in tuh. Ya, di antaranya siapa tuh saya pernah baca dalam kitab Manhajus Sawi itu. Saya lupa tuh. Syekh siapa itu? Zaman-zaman tabi'ut tabi'in lah, zaman-zaman imam-imam madhab itu. Ada seorang ulama besar, dia pernah pergi ke suatu tempat, lalu di tempat itu warga-warga atau orang-orang di kampung itu nggak ada yang menyambut beliau, nggak ada yang antusias dengan kedatangan beliau. Lalu kemudian singkat cerita beliau minta sama khadimnya, sama pembantunya beliau, sama muridnya beliau, cariin saya onta. Saya mau keluar dari kampung ini. Kenapa? Karena saya berada di kampung di mana orang-orang yang tidak menghormati orang alim. Lalu kemudian beliau pergi itu. Nah, oleh karena itu dalam kitab Manhajus Sawi itu dikatakan tuh, harga daripada sebuah ilmu itu adalah engkau tidak memberikan ilmu itu kepada orang yang berpotensi akan menyia-nyiakan ilmu tersebut. Ya, jadi ilmu itu mahal. Bukan dengan uang harga ilmu itu. Tapi kemahalan ilmu itu adalah supaya engkau tidak menyerahkan ilmu itu, memberikan ilmu itu kepada orang yang menyia-nyiakannya. Daripada ilmu disia-siakan, mendingan ya sudah, tidak usah diberikan. Pasti begitu. Itu harga daripada sebuah ilmu. Fa innahu maka sungguhnya ia karena ada apa iya Syekh tadi itu Azhar Najwi tadi kadzalika demikian fi aksari dalam kebanyakan awqati waktu-waktunya fil qura di beberapa tempat atau desa walam yantazim dan tidak apa tertib walam yantazim dan tidak tertib lahu baginya apa ad-darsu pengajaran ad-darsu pengajaran lahu baginya ad-darsu pengajaran maksudnya apa tidak tertib tuh maksudnya tadi tuh beliau buka pengajian di sini tiba-tiba awalnya rame terus lama-lama muridnya hilang tutup buka pengajian di tempat lain begitu rame lama-lama tutup gitu-gitu tuh. Nah, ada orang yang begitu tuh. Kenapa? Di antara indikatornya karena tadi tuh, ketika masih belajar tidak ada rasa penghormatan kepada gurunya. Akhirnya begitu tuh beliau. Ya, itu seperti itu. Ini yang penting yang perlu digarisbawahi. Faman ta'azza minhu ustaduhu yuhramu barakatal ilmi wala yantafi'u bihi illa qalila. Nah, ini yang penting di situ. Faman ta'azza, faman maka siapa? Atau barang siapa? Faman maka siapa? Ta'azza menyakiti. Faman ta'azza maka siapa yang menyakiti? Minhu darinya. Minhu darinya. Ustadhuhu gurunya.
Ustaduhu gurunya, yuhramu diharamkan, yuhramu diharamkan, barakatal ilmi keberkahan ilmu. Yuhramu diharamkan barakatal ilmi keberkahan ilmu. Wala yantafi'u dan tidak bermanfaat. Wala yantafi'u dan tidak bermanfaat. Bihi dengannya. Apa ilmunya tadi? Illa kecuali qalilan sedikit. Nah, ini yang penting, ini yang perlu digarisbawahi. Faman ta'azza minhu ustazuhu yuhramu barakatal ilmi wala yantafi'u bihi illa qalila. Siapa orang yang ta'azza menyakiti minhu ustazuhu darinya, menyakiti gurunya, menyakiti orang yang mengajarkan ilmu kepadanya, yuhramu barakatal ilmi, diharamkan keberkahan ilmu menghampirinya. Ya, wala yantafi'u dan dia tidak akan mendapatkan manfaat bihi dengan ilmu tersebut illa kecuali qalilan sedikit saja. Ya. Makanya kalau dalam dunia pesantren ya sudah pastilah barokahnya guru itu fawqa syai', di atas segala-galanya. Ya, karena dengan keberkahan guru, ilmu yang kita punya jadi bermanfaat, ilmu yang kita punya juga bisa mendatangkan kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang dengan keberkahannya guru. Tapi kalau orang sudah biasa menyakiti gurunya, bikin gurunya gedek, bikin gurunya sakit hati, nah hati-hati itu. Yuhramul barakatul ilmi wa la yantafi'u bihi ila qalil. Diharamkan keberkahan ilmu menghampirinya, dan juga ilmu yang dia punya nggak akan memberikan manfaat sama sekali, kecuali paling sedikit saja. Nah, itu begitu. Ya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang seperti itu. Ya. Mudah-mudahan kita terus menjadi orang-orang yang menghormati guru-guru kita, karena mereka yang mengajarkan ilmu kepada kita, apalagi ilmunya berkaitan dengan kehidupan akhirat kita, kehidupan setelah kita mati nanti. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbana a'tarafna bi'annana a'tarafna وأننا صرفنا على لهذا أشرفنا فتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع أمين ربي أسمع فلو وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عاد الحب وآله وصحبه عدد الصحب والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله في البدء والتناهي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.